Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori yang kedua dari Abrams adalah teori ekspresif. Jadi ekspresif ini merupakan teori yang membahas keberadaan pengarang atau penulis karya sastra pada ekskalasi karya sastra itu. Jadi perdebatan mengenai pengarang, karena pengarang itu dianggap sebagai orang cerdas dari masyarakat atau katakanlah seringkali disebut sebagai juru bicara masyarakat. Pengarang menjadi faktor penentu mutu dan tidaknya karya sastra itu. Nah, sehingga teori ekspresif ini bagi sejarawan sebenarnya sangat menarik. Karena kita bisa belajar bagaimana seorang pengarang itu mendapatkan penghargaan yang sangat layak Nah, sehingga pengarang memang menduduki tingkatan terpenting di dalam ilmu sastra. Bahkan pembahasan mengenai karya sastra seringkali tidak bisa dilepaskan dari unsur kepengarangan. Nah, jadi pengarang adalah merupakan manusia langka. Pengarang ini merupakan manusia yang paling cerdas. Pengarang adalah manusia yang sangat penting, yang bisa menghadirkan karya-karya sastra yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi teori kepengarangan ini menjadi penting. Nah, tapi bagaimana kepengarangan dalam ilmu sejarah? Nah, sejarah ternyata memang harus belajar juga kepada ilmu sastra. Bahwa sejarawan sebagai penulis karya sejarah ini sering memang dibahas, tetapi tidak sedalam pembahasan mengenai pengarang karya sastra. Nah, jadi sejarah mestinya belajar pada ilmu atau ilmu sastra, khususnya teori ekspresif, di mana sejarawan itu memang harus ditempatkan sebagai manusia yang langka juga. Karena tidak semua orang mempunyai perhatian terhadap sejarah, karena sejarah itu memerlukan energi khusus untuk menyusunnya, karena peristiwa-peristiwa sejarah sudah terjadi pada masa yang lampau, bahkan mungkin lampau sekali. Nah, sehingga bukti-bukti sejarah seringkali tidak ditemukan pada masa sekarang. Nah, tentu sejarawan harus memeras keringat, memeras pikirannya untuk bekerja keras, terutama untuk memperoleh bukti-bukti sejarah atau jejak-jejak sejarah dalam bentuk sumber-sumber sejarah yang beraneka ragam. Nah, bagi ilmu sejarah, sejarawan itu sebenarnya sama dengan sastrawan. Jadi sastrawan membuat narasi sastra. Jadi sastrawan ini lebih luas karena sastrawan bisa menulis karya sastranya itu dengan tadi landasan mimetik, yaitu kisah sejarah dibuat sastra, tetapi bisa juga sastrawan membuat kisah sendiri, membuat tokoh-tokohnya sendiri. Jadi akhirnya terjadi fakta-fakta sastra yang tentu saja berbeda dengan fakta-fakta sejarah. Tetapi memang sastrawan ini mempunyai keluasan Jadi dia bisa menulis karya sastra dalam bentuk sumbernya sejarah, atau membuat karya sejarah dengan sastra dengan karya sendiri yang dibuat oleh sastrawan. Sehingga sastrawan itu merekonstruksi sesuatu tanpa fakta Nah, ini hebatnya. Jadi sastrawan bisa menyusun narasi sastra tanpa fakta. Bahkan dia membuat fakta-fakta sendiri, menciptakan faktanya sendiri, menyebut tokohnya, menyebut
latar belakang ya dari peristiwa itu. Jadi pengetahuan sastrawan itu memang bisa dikatakan lebih banyak daripada sejarawan. Kalau sejarawan hanya bisa menyusun narasi sejarah yang memang merupakan peristiwa yang terjadi. Nah, sastrawan bisa menulis peristiwa yang telah terjadi, tetapi juga membuat ceritanya sendiri. Nah, ini yang lebih unggul daripada sejarawan. Nah, tetapi bagaimanapun juga sejarawan ini telah bekerja keras dengan mengumpulkan ya data sejarah yang terdapat pada sumber-sumber sejarah, baik itu tertulis, lisan, maupun artefak yang kemudian akan dijadikan sebagai landasan terutama dalam menyusun narasi sejarah. Jadi saya kira peran sejarawan itu memang harus lebih dibahas, terutama sejarawan peneliti ya, ada sejarawan pengarang, penulis, ada juga sejarawan pendidik. Jadi saya kira tugas sejarawan yang 3 ini akan bisa mengangkat kepengarangan sejarah atau sejarawan, maka teori ekspresif dari sastra perlu dipelajari dengan detail supaya sejarawan itu bisa menempati posisi sebagai sejarawan yang konvensional ya. Tetapi sebenarnya kalau orang sejarah itu belajar ilmu ekspresif, maka nanti sejarawan tidak hanya menghasilkan karya sejarah yang konvensional, tetapi misalnya akan bisa juga membahas mengenai sejarah yang disebut sebagai sejarah mentalitas, sejarah ide-ide gitu ya, sejarah intelektual gitu ya. Jadi saya kira dengan belajar teori ekspresif, sejarah akan lebih meningkat lagi, terutama dalam hal kemampuan dan keterampilannya yang menarasikan sejarah dari berbagai segi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.